penggiringan opini sama orang-orang liberal adalah ketika perempuan itu bekerja di luar, di sisi lain perempuan itu diajak untuk meninggalkan fitrah dia. Iya. Itu kritik kita. Enggak, itu yang mereka penggiringan lakukan. mereka. Itu faktanya. Nah, kalau mau kerja di rumah, di luar ya fokus, gak usah mikirin rumah. Ya, Padahal itu. Islam ini tanggung jawab fitrah Beresin kamu, dulu. ini keahlian kamu, Iya. ini dulu karena suamimu gak bisa. Ya. Suami itu kalau diserahkan tugas pengurusan kepada anak-anak, seandainya suami itu atau laki-laki itu diberikan kemampuan mengandung, maka umat manusia sudah punah sejak dulu. Kenapa? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Contoh hal sepele. Kita kalau ganti baju kita taruh bawah. Iya. Itu kebanggaan buat perempuan, Pak, beresin baju kita. ini perbudakan nih kayaknya sudah. Gue nggak ngerasa gitu. Gue bukan istri. Gue nggak ngerasa gitu. Enggak, maksudnya perempuan itu lebih punya pride ketika memberesin barang-barang suami. Sesuatu Iya. yang nggak mungkin kita punya, Pak. Iya. Tapi ini juga perlu kita sampaikan, jangan sampai juga kita ya mungkin yang nanti akan kita jelasin. Tapi memang ada perilaku orang muslim yang mereka sebenarnya nggak mempelajari agamanya, sehingga perilaku mereka yang kasar terhadap wanita dikira itu perilaku yang seharusnya Islam memandang dan gitu ya. dia mencari dalil untuk menjustifikasi. Padahal, gini kadang ya. Berarti yang Rasul lakukan baik-baik nggak dipakai sebagai dalil. Yang Dia ngeliat- pukul-pukul dipakai. Dipakai. Dilihatnya muslim. Ya. Dilihat muslimnya padahal Ya. belum tentu itu yang Rasul ajarkan. Balik lagi soal standar tadi ya. Ini penting banget. Orang-orang feminis bilang kami nggak suka kenapa semuanya harus disandarkan pada laki-laki. Laki-laki tuh enak aja, kan standar kan nggak harus dia. Kenapa dia harus kemudian memimpin? Kenapa dia harus kemudian mengatur kami? Kenapa kemudian harus begini? Kenapa dia harus memilih pada kami? Tapi ketika dia mau, oke kalau gitu kamu mau apa? Kami maunya sama kayak laki-laki. Gimana? Kenapa harus dijadiin laki-laki sebagai standar lagi? Iya. Kan kamu kan, iya. kamu kan protesnya sama laki-laki yang selama ini bias gender terhadap kamu, yang merendahkan kamu. Terus ketika ditanya kamu maunya apa? Kami mau agar yang dilakukan oleh laki-laki, kamu juga boleh. Berarti dia juga pengen kayak laki-laki, pengen punya standarnya dia juga laki-laki Iya. sebenarnya. Harus ada kuli wanita. Nah, harus ada politisi wanita. Makanya kan muncul bajunya Wonder harus- Woman kan untuk itu. Ya, salah satunya. Nah ini penting karena kita harus mencari sesuatu standar yang berbeda. Maka kalau balik lagi kepada wanita bekerja tadi, itu di dalam Islam boleh-boleh saja, nggak ada permasalahan di situ. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah memandang wanita tuh kurang daripada laki-laki. Betul. Adapun ketika dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis, karena wanita akalnya lemah, itu adalah bukan kekurangan, tapi itu perbedaan. Karena laki-laki juga ada yang lemah emosional. Makanya dalam penelitian zaman sekarang itu kan ya, ketika ditunjukkan ada 10 video bayi yang lagi nangis tapi di mute. Jadi nangis, kelihatan dia nangis tapi di mute. Disuruh tebak, laki-laki suruh tebak ini ngapain, kenapa dia nangis. Ini kenapa dia nangis. Ada 10 bayi yang lagi nangis di mute. Salah semua. Salah dong. Nah, semua laki-laki ngomong iya gini. sih, bener sih. Nah, kalau perempuan ngomong kan, wah ini karena kepanasan ini. Ini kayaknya karena kurang makan. Ini sakit perut nih. Jelas ini sakit perut. Oh, ini karena dia pengen dipeluk. Laki-laki panggil ibunya aja. Gampangnya gitu ya. Panggil lima. Padahal yang nangis di sebelah kita ya. Karena secara instingtif mereka selalu lebih tahu. Iya, benar ya, benar. Nah, karena itulah ada konsekuensi yang berbeda. Bukan lemah ya, bukan kekurangan. Sorry, lemah akal tuh bukan kekurangan. Iya. Karena tidak mesti orang pintar itu lebih. Oh. Dan tidak mesti orang yang punya perasaan emosional itu kurang. Ya, ada saatnya itu saling satu sama lain. Tadi bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi ba'dahum Sebagian ala yang ba'din dilebihkan. dibandingkan Bukan yang semuanya. Oke. Tapi sekali lagi tadi tidak berpengaruh pada berarti perempuan lebih lambat menemukan keimanan karena kan dia perasaan juga. banget ya gitu ya. lain. Buktinya pertama kali beriman siapa? Khadijah. Perempuan. Nah, artinya Kan loh, aku ada Ustaz. Satu gambaran baru saat ketika Ustadz bilang secara instingtif perempuan itu mengenal. Sedangkan laki-laki untuk menjadi pemimpin tadi kan kaitannya perempuan boleh nggak memimpin? Padahal di Islam kita tahu laki-laki lebih didorong maju untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi untuk yang unisex, laki-laki perempuan di bawah pimpinan dia. Uniknya laki-laki untuk memiliki emosi yang kuat itu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan semua nabi itu pengembala kambing. Seolah-olah untuk memiliki jiwa instingtif seperti itu, laki-laki perlu training terlebih dahulu. Sedangkan perempuan sudah sejak awal udah begitu. Anak pertama istriku, dia sudah tahu anaknya itu kenapa gitu. Iya. Padahal anak pertama dia ya. Anak pertama. memang laki-laki itu nggak peka. Iya. Nah, Istriku dengarkanlah, kok jadi ke istri lagi? Iya. Ke diri sendiri. Iya, Ke diri sendiri, ya Allah. Diri son. karena gini, karena ada pertanyaan, kenapa kalau gitu kita nggak emosional psikologis di saat yang sama, terus ngapain lu nikah?
Padahal kita udah tahu biologiknya ya, kita nggak usah bahas agama. Perlu pernikahan supaya ada anak. Karena kita bukan amuba, kita nggak bisa membelah diri. Iya benar. Nah karena itulah harus ada yang ini punya, ini nggak punya. Harus ada yang ini punya, ini nggak punya. Saling melengkapi. Kalau Jadilah. dua-dua punya, lu membelah diri aja. Betul. Kalau dua-duanya pun Aku punya. nggak mau nikah, aku punya rahim. Ngapain nikah? Aku bisa membelah diri. Iya, bisa membelah diri. Kan gitu. Nah itu maksudnya. Jadi ini sudah fitrah. Nah mengingkari fitrah ini adalah sesuatu yang tidak bijak. Nah karena itulah kalau kita bahas tentang masalah bekerja tadi, kita bisa katakan bahwa menjadi seorang muslimah yang taat pada Allah itu tidak membatasi kamu untuk bisa mengekspresikan diri. Betul. Nah tinggal cari bagaimana cara berekspresi yang paling maksimal untuk dakwah atau untuk Allah. Untuk Allah itu poin pentingnya juga ya. Jangan cuma karena mau membuktikan gue bisa. Tapi Nggak ada yang meragukan wanita bisa. Nggak ada. Betul. Kalau dia mau jadi pinter bisa. Kalau dia mau jadi logik bisa. Dia mau jadi S3 bisa. Nggak ada masalah. Dia mau pergi ke luar negeri bisa. Dia mau punya nggak salah ya. Piaraan hewan. Gue sudah berusaha menahan. Iya sabar. Iya jadi artinya kalau kita bicara tentang ekspresi, saya pernah nanya sama istri saya, kamu maunya apa? Gitu kan ya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita adalah pendukungnya perempuan. Maka kita tanya, kamu mau jahit atau kamu mau masak atau kamu mau jualan atau kamu mau apa? Coba ngomong dengan saya, kita coba obrolin. Atau ada yang lain. Dia bilang saya mau jahit. Berarti kita tinggal cariin. Kalau saya mau jualan online, kita tinggal cariin. Dia mau apa? Ya biarin dia berekspresi. Asal dia tidak meninggalkan kewajiban yang kita memang nggak bisa lakukan. Nah itu poin yang seolah-olah kayak berarti kalau kamu kerja, ya ninggalinlah semua yang itu yang poin itu yang kita kritik. Padahal kita harus kasih tahu bahwa laki-laki itu lemah. Kita nggak bisa melakukan segala-galanya. Kita perlu bantuan gitu loh. Sebagaimana setiap tim bola itu perlu kiper dan perlu pemain belakang. Apakah dikatakan kiper itu lebih lemah daripada pemain depan? Iya, nggak bisa menyerang. Iya, kamu coba Ronaldo jadi kiper. Iya, pasti. Banyak yang minta foto. Nah, artinya apa jadi begitu? Standar yang kamu gunakan untuk menilai lemah atau nggak lemah itu dari mana? Oh, itu juga keliru. Itu pasti dari feminis mengatakan standarnya dari standar laki-laki. Maka kalau kamu menempatkan perempuan di rumah itu kayak merendahkan kami. Kenapa? Kok kamu di luar kami disuruh dalam rumah? Loh, standarmu standar laki-laki. Iya. Kenapa kamu mikir itu jadi jelek? Iya. Sebenarnya yang mikir itu sendirian yang mikir. Iya, ibaratnya gini, kalau pemain bola mereka pakai standar kalau pemain yang bagus tuh cetak golnya banyak. Padahal mereka perlu. Betul, standar kiper clean sheet dong. Oh iya. Clean sheet dong. Kalau mau jadi pemain hebat seolah-olah harus jadi Cristiano Ronaldo. Padahal ada Nesta back keren. Betul. Ada Maldini. Laki-laki ada Bambang. Paham. Ada Son Juyong. Pemain tengah itu dinilai bukan dari gol, bukan juga dari clean sheet, tapi distribusi bola. Oh, berarti nilainya pun udah beda-beda kan? Distribusi bola. Cuma karena memang yang terkenal di itu pasti yang gol-gol. Dan di Islam tuh membagi konteks itu, laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Uniknya, kemudian Nabi mengatakan perempuan pemimpin bagi rumahnya. Iya. Oh, jadi penilaiannya pun beda ya? Iya. Standarnya beda, pialanya punya masing-masing. Jadi jangan berebut. Iya. Jadi kalau laki-laki dinilai, ya, betul, dinilai daripada kepemimpinan dia, bukan kompetisi dengan perempuan, berarti kolaborasi. Tapi kolaborasi. Ya. Bijak deh sekarang. Ini kesimpulan yang menarik banget. Berarti kita tidak sedang bersaing dengan perempuan. Kita berbeda. Kita punya kompetisi yang berbeda masing-masing juga gitu ya. Kita punya penilaian dan piala yang berbeda juga tadi ya. Kita ngiri sama kompetisi sebelah padahal emang beda penilaian itu. Coba simak bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu bukan hanya sultan artinya. Bukan hanya kewenangan sebagai seorang sultan, penguasa bagi perempuan atau pimpinan bagi perempuan, tapi juga bermakna qiyam. Qiyam artinya berdiri, dia mensupport perempuan. Dia menjadi benteng bagi perempuan. Dia menjadi tempat berharap. Andaikan ada orang yang menyakiti perempuan itu, ini adalah orang yang terakhir yang bisa menyakiti perempuan. Dan kalau ada orang pertama yang bisa diandalkan, dia orang yang pertama, suami. Artinya suami itu kayak pembantu sebenarnya. Beda-beda tipis aja. Iya. Kita ya banyak hal ngikutin perempuan. Betul. Makanya fitnah paling berat tuh perempuan. Iya. Kalau perempuannya hancur, kita ikut hancur, Pak. Betul. Gue betul gitu, Pak. Aku kok iya seolah-olah terjadi di tempat yang negara itu kan bukan laki-laki. Iya benar. Perempuan. Iya benar. Kata umat diambil dari kata Oh, masya Allah. Kita pertama Imam Syafi'i untuk ibunya, karena dia merasa saya nggak bakal jadi siapa-siapa kalau bukan karena ibu. Iya ya, kalau dalam Islam tuh berarti asik berkolaborasi ya, bukan saling berkolaborasi.
Benar-benar. Dan artinya dan Islam tuh menaruh perempuan dalam ketinggian dalam sebuah peradaban. Asal jangan dinilai standarnya dengan standar laki-laki. Kalau standarnya standar Allah, beda lagi. Makanya itulah fungsi mungkin adanya agama atau dari Allah supaya memberikan standar yang sama bagi semua manusia. Kayak kita bilang Messi itu mainnya jelek, kenapa? Gak bisa slam dunk, gak bisa ngemes, gak bisa tackle. Beda pak, beda perlombaan. Dia gak bisa sliding. Slidingnya tugas yang lain. Gitu. Oke, berarti aku semakin fix kalau jihad jadi bagian dokumentasi. Aku gak bisa panah, gak bisa gitu. Kayaknya kita gagal. Kayak pembahasan bukan itu. Beda. Oke. Nah, jadi semoga bisa menjawab tadi kegelisahan teman-teman di rumah, khususnya yang wanita. Apalagi ada tambahan, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih afdol dilakukan oleh wanita. Seperti misalnya contoh suster, perawat, dokter, ginekolog, atau dokter. Antum dokternya laki-laki perempuan? Dokter apa sih? Dokter pas ngelahirin. Dokter perempuan. Laki-laki boleh nggak? Jangan. Boleh, tapi jangan. Boleh, tapi jangan. Kenapa? Preferensi kita tetap dokter perempuan. Walaupun laki-laki dalam kondisi medis juga tetap boleh untuk melihat aurat dan segala macam. Tapi kita ada rasa risih lah gitu. Rasa risih dong itu kan. Apalagi istrinya kan risih kan itu kan. Nah, ini ada profesi-profesi yang lebih afdol kalau itu adalah perempuan. Yang sehingga kita itu sebagai orang yang logis dalam melihat kehidupan ini, ya memang nggak ada yang salah dengan perempuan yang bekerja, nggak ada masalah. Yang penting konsekuensi di dalam Islam itu tetap dijaga. Itu poin pentingnya di situ ya. Untuk itu, yuk ngaji. Oke, kita nyanyikan lagu bersama Yuk Ngaji Baby ya. Yuk. Jangan selalu balik. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita pembahasannya bisa lebih seru lagi. Kalau ada topik-topik yang mau diusul untuk dibahas, silakan komentar di bawah sini ya. Banyak-banyak. Dan kita akan bahas dengan cara yang tidak penting. Iya, kita akan bongkar semua. Dan sombong ya bilang nggak penting ya. Saya kayaknya di sini agak sombong. Iya, karena ada King di sebelahnya. Padahal belum ada senderan loh. Padahal masih menteri loh. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.